Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita bisa berkumpul untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 yang terdiri dari saya Dito dengan NIM 20231010. Kemudian yang kedua Penny Oktaviani dengan NIM 20231014. Dan yang ketiga Nur Syahida dengan 20231026 ingin menjelaskan materi mengenai teknologi digital dalam pembelajaran. Pada materi ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu penggunaan perangkat digital di dalam kelas. Yang kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, digital classroom, dan yang keempat, inovasi digital. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Untuk materi pertama yaitu penggunaan perangkat digital di dalam kelas. Penggunaan perangkat digital di dalam kelas ini bisa kita artikan sebagai pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik mengalami pengalaman pembelajaran nyata dan dapat berinteraksi dengan individu tanpa perlu bertatap muka. Para reformis pendidikan menunjukkan bahwa munculnya teknologi digital sebagai teknologi baru akan secara radikal mengubah apa yang orang pelajari, bagaimana mereka belajar, dan di mana mereka belajar. Lebih lanjut, Wasker 2007 berdasarkan hasil kajian literaturnya menjelaskan bahwa sifat pembelajaran digital dipengaruhi oleh peran sosial, budaya, dan faktor ekonomi dalam membentuk dan menghambat transformasi digital di era digital. Berikut adalah sejumlah teknologi digital yang dapat dimanfaatkan guru. Yang pertama, Interactive Whiteboard atau IWV, yaitu teknologi ini memungkinkan gambar dari komputer untuk ditampilkan melalui proyektor digital ke papan besar atau bisa juga ke dinding. Pengguna dapat berinteraksi dengan konten di papan menggunakan jari atau stylus. Banyak penelitian hingga saat ini yang telah melaporkan potensi papan tulis interaktif untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan meningkatkan tingkat interaksi, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kedua yaitu aplikasi perangkat lunak, di mana aplikasi tersebut dirancang untuk beroperasi di perangkat seluler seperti ponsel cerdas dan komputer tablet. Pemanfaatan aplikasi perangkat lunak dapat memfasilitasi lingkungan belajar pribadi yang berguna atau memang penting untuk pembelajaran di masa depan. Pemanfaatan aplikasi disebut aplikasi lunak akan mendorong perubahan wajah pendidikan dan berbagai cara, di mana yang disebut peserta didik saat ini yang sering juga disebut generasi net atau milenial menggunakan teknologi untuk belajar. Yang ketiga yaitu Web 2.0. Mengacu pada generasi kedua dari World Wide Web, Web 2.0 mencakup fitur dan fungsionalitas yang sebelumnya tidak tersedia. Misalnya podcast, blog, wiki, RSS atau Read Summary. RSS ini digunakan untuk memperbarui konten web yang berubah secara berkala. Kemudian ada jejaring sosial dan penandaan. Dan yang terakhir, media sosial. Media sosial ini menawarkan peserta didik
muda seperti sekolah dasar untuk mengeksplorasi tanggapan kompleks dan partisipasi dengan konten budaya. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran di kelas dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, kualitas proses belajar dan hasil belajar. Namun perlu memperhatikan berbagai aspek kemampuan sumber daya manusia maupun keamanan dan kesehatan guru dan peserta didik sehingga nantinya tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan. Demikian penjelasan saya mengenai materi pertama ini. Untuk materi selanjutnya akan teman saya jelaskan kepada Nur Syahidah. Saya persilahkan. Untuk materi yang kedua adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, para integrator atau adaptor itu perlu melakukan 5 fase. Yang pertama, menentukan keuntungan relatif. Yang kedua, menentukan tujuan dan juga penilaian. Ketiga, mendesain strategi integrasi. Yang keempat, mempersiapkan lingkungan yang pembelajaran yang efektif. Yang kelima, mengevaluasi dan juga merevisi strategi dari integrasi. Jadi hampir sama dengan kelima fase integrasi di atas dengan model integrasi yang digambarkan melalui Azure yang menawarkan 6 langkah. Langkah yang pertama, menganalisis pembelajar. Yang kedua, menyatakan tujuan secara umum maupun secara khusus. Yang ketiga, menyeleksi metode, media, dan juga materi. Yang keempat, memanfaatkan media dan juga materi. Yang kelima, meminta partisipasi pembelajar, dan yang keenam, mengevaluasi dan juga merevisi hasil belajar. Jadi, keenam langkah ini pada dasarnya memiliki strategi yang sama dengan 5 fase yang terdapat di dalam teori difusi inovasi, namun berbeda dalam objek dan juga tujuan yang digunakannya. Jadi, teori difusi inovasi ini dapat digunakan untuk melakukan integrasi, adopsi, dan juga membuat yang baru. Sedangkan teori Azure ini hanya digunakan dalam mengembangkan dan juga mengadopsi teknologi yang sudah tersedia. Jadi terdapat beberapa kendala yang fundamental yang dapat menghambat lajunya program integrasi teknologi informasi ke dalam pembelajaran. Jadi kendala tersebut dapat dilihat secara garis besar. Yang pertama, kurangnya materi pembelajaran yang berbahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya kemampuan dalam berbahasa Inggris. Yang ketiga, akses internet ini belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia. Yang keempat, belum siapnya guru, dosen, dan juga staf pengajar. Yang kelima, membutuhkan waktu yang panjang untuk belajar mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ini adalah kesulitan dalam perizinan. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dito. Kepada Dito, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu materi selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu digital classroom. Konsep digital classroom mengacu pada kondisi ruang kelas, yaitu murid belajar dan berinteraksi dengan guru atau instruktur dengan menerapkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara strategis. Digital classroom merupakan salah satu contoh terbaik dari penerapan teknologi untuk tujuan yang positif, dan para murid pun bisa menggunakan teknologi dan internet secara maksimal untuk membantu mereka belajar. Tujuan pemanfaatan digital classroom antara lain yaitu membuat pelajaran yang bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja dengan menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya yaitu fungsi digital classroom yaitu untuk menambah atau melakukan pengayaan pembelajaran atau suplemen, menggantikan sebagai pembelajaran atau komplement, atau menggantikan semua pembelajaran atau replacement. Manfaat dari digital classroom ini banyak sekali, seperti fleksibilitas yang memungkinkan siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja.
terkait materi bisa lebih luas dan beragam dan tidak bergantung pada buku teks dan lebih relevan dengan dunia luar. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa dan siswa dapat melakukan pembelajaran kolaborasi di luar ruangan kelas. Mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas dan peduli global warming karena siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar yang dapat menyebabkan polusi serta menghemat penggunaan kertas. Adapun beberapa hypermedia pembelajaran digital classroom yang dapat digunakan oleh guru dan siswa sebagai media pembelajaran jarak jauh antara lain yang pertama kelas maya pada rumah belajar, Edmodo, Google Classroom, Zoom, dan Google Meet. Demikian penjelasan materi ketiga dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Penny Oktaviani. Kepada Penny dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Tito. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai inovasi digital. Apa sih inovasi itu? Inovasi menurut para ahli adalah suatu contoh di mana suatu kreativitas, daya cipta, dan inisiatif dapat menghasilkan sesuatu yang secara materi lebih baik daripada penemuan-penemuan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa inovasi digital merupakan proses pembaruan bisnis dengan melibatkan sektor digital. Inovasi digital yang pertama yaitu model POA2WA yang merupakan model pembelajaran prediction, observation, explanation, elaboration with and evaluation dikembangkan dari model pembelajaran POAW dengan pendekatan konstruktivistik. Model POA2WA merupakan model pembelajaran yang dikembangkan untuk mengetahui pemahaman peserta didik mengenai suatu konsep dengan pendekatan konstruktivistik. Model ini membangun pengetahuan dengan urutan proses yaitu meramalkan atau memprediksi solusi dari suatu permasalahan, melakukan eksperimen untuk membuktikan prediksi, kemudian menjelaskan hasil eksperimen yang diperoleh secara lisan maupun tertulis, membuat contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, menulis hasil diskusi, dan membuat evaluasi tentang pemahaman peserta didik baik secara lisan maupun tertulis. Nah, inovasi digital yang kedua yaitu blended learning. Istilah blended learning dapat diartikan menjadi beberapa makna. Secara umum, blended learning mengacu pada perpaduan lingkungan belajar yang berbeda. Perpaduan ini bisa menggabungkan pembelajaran secara asinkronus dengan sinkronus dan face-to-face dengan distance learning. Sedangkan tujuan dari blended learning adalah untuk melakukan sintesis pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis online menjadi satu campuran yang terintegrasi sehingga dapat menciptakan dampak yang tinggi, efisien, dan menarik. Secara praktis, blended learning berarti bahwa pembelajaran baik itu di dalam kelas juga dilengkapi dengan format elektronik seperti e-learning untuk membuat suatu proses pembelajaran yang optimal. Nah, kapan sih blended learning ini dibutuhkan? Berikut ini merupakan saat-saat yang tepat blended learning dibutuhkan. Yang pertama yaitu ketika proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka, namun menambahkan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dunia maya. Yang kedua, untuk mempermudah dan mempercepat proses komunikasi nonstop antara pengajar dan peserta didik. Yang ketiga, ketika peserta didik dan pengajar dapat diposisikan sebagai pihak yang belajar. Yang keempat, membantu proses percepatan pengajaran. Inovasi digital yang ketiga gabungan dari inovasi digital yang pertama dan kedua, yaitu blended POA2WA. Kerangka teori POA2WA dibangun berdasarkan pandangan beberapa teori yang mengkerangkai model pembelajaran POA2WA.
Dalam POE2WE dipadukan 3 jenis interaksi yang meliputi interaksi sosial, interaksi muatan, dan interaksi dosen. Demikian penjelasan materi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.